Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Kita bisa dilihat buku paketnya dan simak videonya ya. Bentuk-bentuk pecahan itu ada beberapa. Yang pertama, ada pecahan biasa, lalu pecahan campuran, yang ketiga ada pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran dulu ya. Silakan disimak. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa? Pecahan biasa adalah pecahan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A dan B adalah bilangan bulat ya. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kita udah tahu A itu tempatnya apa? Pembilang ya kan. Sedangkan B adalah tempatnya penyebut ya. Jadi pecahan biasa yang sering kita temui bentuknya A per B, B-nya itu tidak sama dengan 0. A dan B-nya adalah bilangan bulat ya. A-nya pembilang, B-nya penyebut. Nah, di sini ada contohnya bilangan pecahan biasa itu apa aja? Nih ya, seperti ini. Ada 1/2, 6/8, 8/6, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Selanjutnya, ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Sebelum kita mempelajari tentang pecahan campuran, Ibu akan terlebih dulu menjelaskan apa itu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Paham ya? Terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 1, 2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 1 ya. Sedangkan pecahan biasanya berapa? 2/3 ini sebagai pecahan biasanya. Jika 1, 2/3 ini kita jadikan 1 ya, jika 1, 2/3 itu digabungkan, jadinya apa? Pecahan campuran. Begitu, paham ya? Jadi pecahan campuran itu ya namanya campuran, berarti campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Paham ya? Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 1, 2/3 ini mau kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Caranya yaitu nih ya, kita masuk ke caranya. Yang pertama, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya ya. Setelah itu tambahkan dengan pembilangnya ya. Jadi dari bawah kalikan penyebut dengan bilangan bulat, setelah itu ditambahkan dengan pembilangnya. Jadinya begini, 3 kali 1 ditambah 2 ya. 3 kali 1 tambah 2 per penyebutnya 3. Penyebutnya tetap ya, sama. Penyebutnya 3. Baru kita kerjakan, turunkan lagi sama dengannya sejajar dengan yang di atas. 3 kali 1 3. Lalu ditambahkan 2. Dikalikan dulu ya, kalikan dulu yang di dalam kurung. 3 kali 1 3 tambah 2 per 3. Terus tambahkan 3 tambah 2 sama dengan 5/3 ya. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Ini kebalikannya. Kalau tadi kan dari campuran ke bentuk pecahan biasa, sekarang dari pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Sebelum mempelajari cara merubahnya, terlebih dulu Ibu sampaikan bahwa pecahan biasa dapat diubah ke bentuk pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut ya.
pembilangnya lebih besar dari penyebut. Di sini contohnya ada 16/5. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 16 dan penyebutnya adalah 5. Berarti 16 kan lebih besar tuh daripada 5. Pembilangnya sudah lebih besar daripada penyebut. Nah, 16/5 ini berarti bisa kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tapi kalau misalnya ada pecahan yang lain, ada 4/7. Kita lihat dulu, pembilangnya 4, penyebutnya 7. Berarti karena pembilangnya lebih kecil, dapat disimpulkan bahwa tidak bisa diubah ke bentuk pecahan campuran ya. Intinya kalau pembilangnya lebih besar baru bisa diubah ke bentuk campuran. Kalau lebih kecil berarti tidak bisa ya. Nah, di sini ada dua cara. Di sini Ibu ada dua cara untuk merubah pecahan biasa ke bentuk campuran. Dari dua cara ini nanti anak-anak dapat memilih mana cara yang lebih mudah ya. Untuk lebih jelasnya mari kita coba latihan soal. Cara yang pertama, yang tadi sama seperti di contoh 16/5, kita menggunakan pembagian Porlogapit ya. Seperti ini ya, pernah lihat kan? 16/5 artinya 16 dibagi 5. 16-nya diletakkan di dalam, 5-nya di luar. Paham ya? Jangan sampai terbalik. 16-nya yang di dalam, 5-nya di luar. Karena 16 dibagi 5. Nah, setelah itu kita cari. Karena 16 dibagi 5, kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya hasilnya 16 atau mendekati 16. Mendekati di sini artinya hasilnya nanti kurang dari 16 dan paling dekat dengan 16. Tidak boleh lebih dari 16. Paham ya? Kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya 16 atau mendekati 16. 5 dikali 3 ya kan? Kenapa 5 kali 3? Karena 5 kali 3 hasilnya 15 ya kan, mendekati 16 dan dia kurang dari 16. 3 kali 5 hasilnya 15. 15 letaknya di mana? Di bawahnya 16 ya. Setelah tadi dapat 16 bagi 5, 3 ditaruh di atas. Selanjutnya 3 dikali 5. 3 kali 5, 15 diletakkan di bawahnya 16. Paham? Setelah itu dikurangkan. 16 dikurang 15 sama dengan 1. Nah, 1 ini kan sudah nggak bisa lagi ya bagi 5. Berarti 1 ini kita anggap sebagai sisanya. Oke. Nah, setelah itu dari sini nanti kita ubah ke bentuk campuran. Coba 3-nya itu pindahkan ke tempat bilangan bulat. 3 yang hasilnya tadi pindahkan ke depan ke tempat bilangan bulat. Nah, 1-nya yang ini yang sisa letakkan di tempat pembilang ya. 1 yang sisa tadi diletakkan ke tempat pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya berapa? Penyebutnya sama, tetap 5 ya. Jadi penyebut itu nggak pernah berubah. Oke, penyebutnya tetap sama 5. Sampai sini paham ya? Jadi pecahan campuran dari 16/5 sama dengan 31/5. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, 16/5 dengan soal yang sama diubah ke bentuk campuran, yaitu dengan cara mengurangkan pembilang dan penyebutnya sampai yang terkecil atau tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Ini kan pembilangnya 16, penyebutnya 5. Kita kurangkan 16 dikurang 5, baru nanti dikurangkan lagi 5 sampai tidak bisa dikurangkan lagi. Pertama 16 kurang 5 hasilnya berapa? 11 ya kan. Nah, 11 ini masih bisa nggak dikurangkan 5?
Masih bisa kan, karena 11 lebih besar daripada 5. Kurangkan lagi 5 kalau masih bisa. 11 kurang 5 hasilnya berapa? 6, ya kan? Nah, 6 tuh masih bisa nggak dikurangkan 5? Masih bisa kan? Karena 6-nya lebih besar daripada 5. Kurangkan lagi kalau gitu. 6 dikurang 5. Hasilnya berapa? 1. 1 ini kita anggap sisanya. Kenapa? Karena 1 udah nggak bisa ya dikurangin 5. Karena 1 udah lebih kecil kan daripada 5. Nah, ini udah sampai sini berhenti. Lalu kita hitung berapa kali kita mengurangkan tadi. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3. Oh, 3 kali kita mengurangkan. Nah, 3-nya ini kita pindahkan ke tempatnya bilangan bulat. Paham? 3-nya yang tadi, karena 3 kali kita mengurangkan, kita pindahkan ke tempat bilangan bulat. Setelah itu, ini sisanya yang 1 pindahkan ke tempat pembilang. Oke. Nah, untuk penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap sama, yaitu 5 ya. Jadi hasilnya sama seperti cara yang pertama, yaitu 3/1/5. Oke, semoga video ini mudah dipahami dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.